Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru dan juga sangat penting dan menjadi juga kabar gembira bagi rekan-rekan tenaga honorer, yaitu berkaitan dengan rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Dan untuk lebih jelasnya kita mendengarkan terlebih dahulu penjelasan langsung dari Ketua DPR RI, yaitu Bu Puan Maharani, yang menyampaikan terkait dengan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang ASN ini. Silakan disimak Bapak Ibu. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan rancangan undang-undang tentang landas kontinen sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan kita dengarkan tadi, bahwasanya untuk pembahasan mengenai rancangan undang-undang ASN itu diperpanjang Bapak Ibu ya, perubahan undang-undang ASN itu nomor 5 tahun 2014, yang mana sudah kita ketahui juga bahwasanya pemerintah dan Balik itu sudah setujui prolegnas RUU prioritas tahun 2023. Dan kalau kita lihat di website resmi DPR RI itu menjelaskan ataupun menuliskan bahwasanya untuk undang-undang perubahan, yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu masuk ke dalam prolegnas Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di website resmi Program Legislasi Nasional untuk RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, yaitu tentang aparatur sipil negara, itu masuk ke dalam kategori pembahasan Bapak Ibu. Ya, ini masuk ke dalam kategori pembahasan, dan sudah kita dengarkan juga tadi di awal video bahwasanya Ketua DPR RI menyampaikan untuk perpanjangan pembahasannya Bapak Ibu. Nah, tentunya kita berharap rancangan undang-undang ASN ini, yang mana di dalam poin penjelasannya ataupun dalam tambahan pasal ya Bapak Ibu, ada tambahan pasal yang menjelaskan untuk tenaga honorer. Nah, ini adalah file yang kita dapatkan untuk rancangan undang-undang Republik Indonesia, nomornya belum ada Bapak Ibu karena ini baru rancangan ya, tahunnya juga tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang menjadi kabar baiknya itu ada di bagian pasal 131 dan 132, di mana nanti akan ada pembahasannya ya Bapak Ibu. Itu di antara pasal 131 dan 132 itu disisipkan satu pasal lagi, yakni pasal 131A, dimana di dalam pasal ini itu menjelaskan terkait dengan tenaga honorer. Dan kalau kita lihat untuk yang pertamanya, ayat satunya itu menjelaskan bahwasanya tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 itu wajib di sini Bapak Ibu ya, keterangannya ataupun penjelasannya wajib diangkat menjadi PNS secara langsung, yaitu dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ini tentunya masih dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dan kalau kita lihat di pasal 90 itu menjelaskan untuk batas usia pensiun
yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Nah, kemudian di poin yang keduanya Bapak Ibu, atau di ayat keduanya maksud kami, yaitu pengangkatan PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, itu didasarkan pada seleksi administrasi, yaitu berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi pengangkatan itu hanya didasarkan pada seleksi administrasi Bapak Ibu ya, yaitu berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Ya, tentunya ini menjadi kabar gembira sekali bagi rekan-rekan honorer. Kemudian yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dengan memprioritaskan. Nah, di sini Bapak Ibu yaitu memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang seperti fungsional, administratif, kemudian pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, itu Bapak Ibu, yaitu menjadi prioritasnya juga selain memiliki masa kerja yang paling lama. Kemudian di ayat keempatnya menjelaskan bahwasanya pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu dilakukan, yaitu dengan mempertimbangkan masa kerja. Jadi pertimbang juga masa kerja, kemudian gaji, ijazah pendidikan, ya terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Dan ayat kelimanya menjelaskan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak itu diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Nah, di sini keterangannya Bapak Ibu di ayat 5. Nah, kemudian yang keenam, yaitu dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, itu harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Itu ada tambahan pasal, itu pasal 131A tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Nah, tentunya kita berharap semoga rancangan undang-undang ini itu disetujui oleh pemerintah dan juga oleh DPR, karena mengingat rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini masuk ke dalam prolegnas Bapak Ibu ya, program legislasi nasional, yaitu masih dalam tahap pembahasan. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami sampaikan di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi kabar baik bagi rekan-rekan sekalian. Sekian dari Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.